Ya, kita baca Kejadian pasal ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat 19, lalu nanti disambung Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19 juga ya. Setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya, beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kami pisau untuk menyembelih anak. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan lakukan apa-apa kepadanya. So, sekarang telah aku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Yang pertama kalinya tadi yang mana? Yang pertama kalinya adalah di dalam ayat 11 ya. Dan perhatikan sebutannya malaikat Tuhan, berbeda dengan pasal 22 ayat 1, Allah. Nah, di sini malaikat Tuhan berseru kepada Abraham untuk kedua kalinya. Firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku," dan seterusnya. "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Kita membuka juga Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 19 untuk mendapatkan seperti apa sih pandangan orang-orang Kristen di abad pertama dalam melihat akedah Yitzhak ini ya, pengikatan Yitzhak ini. Karena iman tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bagian yang disebut sebagai akedah Yitzhak ini ya, atau pengikatan
Ishak, jadi the binding of Isaac, sudah banyak dibahas. Dibahas bukan hanya oleh para teolog ya, bukan hanya oleh para biblical scholar, tapi dibahas juga oleh mulai dari para filsuf, dibahas oleh para sosiolog, orang-orang yang belajar antropologi, bahkan oleh para psikolog juga. Ini adalah bagian yang saya kira walaupun pendek, dengan sangat kondens, menceritakan pergulatan hidup manusia yang sangat universal ya. Cerita ini resonan kepada orang-orang yang ada di berbagai penjuru dunia dari berbagai latar belakang kebudayaan. Ini mengisahkan mengenai seorang Allah yang menguji orang yang dia panggil, yang kepadanya dia mengikat janji. Allah yang menguji Abraham. Dan ujian itu dimulai dengan panggilan sekali lagi ya. Allah memanggil Abraham dengan namanya Abraham. Dan Abraham menyambut seperti Samuel yang kecil. Dia menyambut ya Tuhan pada panggilan itu. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah. Dan perintahnya terdengar begini. Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya. Kan bisa disebutkan lain ya. Ambillah Ishak anakmu yang laki-laki misalnya. Ambillah Ishak anakmu yang nomor 2. Ambillah Ishak anakmu yang lahir dari Sarah. Tapi dikatakan ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya. Kelihatannya yang satu-satunya itu penting dalam cerita ini. Lalu dilanjutkan yang satu-satunya yang engkau kasihi. Kan bisa juga yang akan jadi ahli warismu. Anakmu yang satu-satunya yang akan misalnya meneruskan usahamu, anakmu satu-satunya yang paling engkau banggakan misalnya. Tapi anakmu satu-satunya yang engkau kasihi. Jadi penting di sini bagi Tuhan untuk menyuruh Abraham mengambil sesuatu yang tidak tergantikan. Ya, sesuatu yang tidak ada gantinya. Kan Tuhan itu bisa aja kasih Abraham itu anak udah 2 gitu ya. Lalu kemudian baru dia menuntut Ishak dikorbankan. Bisa kan? Ishak punya adik gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Ishak itu hanya punya kakak. Dan kakaknya itu walaupun Abraham tadinya menawarkan kepada Tuhan, biarlah Ismail itu engkau berkati, biarlah Ismail itu engkau perkenan untuk hidup di hadapanmu. Dan Tuhan mengabulkan permintaan itu. Karena Tuhan memberkati Ismail. Tetapi Tuhan bersikeras untuk mengatakan bahwa janjinya kepada Abraham akan digenapi bukan lewat Ismail, tapi lewat Ishak. Lalu di sini dalam pasal yang ke-22, sengaja ditekankan Tuhan yang sama itu, tapi di sini tidak dipanggil dengan proper name-nya ya, Yahweh. Jadi penulis itu memakai istilah Allah, seolah-olah mau mengatakan apa? Bahwa ini adalah sosok Allah yang tidak dikenal oleh Abraham. Tidak biasa ini Yahweh memberikan perintah yang seperti ini. Kalau saudara perhatikan perjumpaan Allah dengan Abraham yang sebelum-sebelumnya ya, itu tidak ada yang semisterius ini. Karena perintahnya ini adalah sesuatu yang menimbulkan teka-teki sepanjang zaman. Tidak lazim Allah Yahweh yang menentang pengorbanan manusia. Kok menyuruh Abraham mengorbankan manusia? Nanti akan lebih jelas. Walaupun tidak dipakai istilah membunuh Ishak secara positif ya di dalam perintahnya. Bunuhlah Ishak itu nggak ada ya. Tetapi secara implisit itu seperti disyaratkan untuk membunuh Ishak. Kok bisa itu Allah Yahweh memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang nanti dia akan larang pada zaman Musa. Kok bisa? Ya. Makanya saya kira itu sebabnya di sini disebutkan Allah itu dengan istilah ya Allah ya, nggak disebutkan seperti perjumpaan yang sudah dengan istilah Yahweh atau Yahweh Elohim, tapi dengan istilah just Elohim. Ya, kenapa? Nah, ini ada indikasinya saya kira. Lalu kemudian setelah dikatakan ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang kau kasihi, pergilah ke tanah Moria. Ya, pergilah ke tanah Moria. Tanah Moria itu perlu kita jelaskan sedikit ya. Tanah Moria
persembahkan dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Jadi kita jelaskan dulu tanah Moria, gunung Moria, baru kemudian apa artinya korban bakaran ya. Tanah Moria ini di mana sih? Tanah Moria itu diklaim oleh setidaknya itu 3 agama sebagai tempat yang berbeda-beda. Dan itu menandai apa? Menandai bahwa istilah tanah Moria itu generik banget. Karena tanah Moria itu diartikan oleh orang-orang Ibrani, khususnya itu orang-orang Yahudi ya. Karena arguably orang Samaria juga orang Ibrani ya. Orang Yahudi maksud saya. Sebagai Yerusalem. Kalau saudara membaca 2 Tawarik pasal 3 ayat 1, ya 2 Tawarik pasal 3 ayat 1, di sana dijelaskan Salomo itu membangun Temple Mount, pondasi dari bait Allah pada zaman Salomo, itu adalah pada tempat yang disebut sebagai Bukit Moria. Jadi Temple Mount yang sampai sekarang masih berdiri ya, setelah penghancuran temple itu oleh bangsa Romawi, masih tersisa pondasinya, tersisa satu tembok yang disebut tembok ratapan di Yerusalem. Nah itulah yang diklaim sama orang-orang Yahudi sebagai Bukit Moria. Itu adalah bukit tempat Abraham mengorbankan Ishak. Tapi orang Samaria mengklaim yang lain. Orang Samaria mengklaim bahwa Abraham mengorbankan Ishak di Bukit Moria itu adalah sebetulnya di Gunung Gerizim di dekat Nablus yang sekarang itu adalah disebut sebagai West Bank ya, West Bank. Nah itu di Gunung Gerizim, di sanalah kemudian Abraham mengorbankan anaknya. Jadi nama lebih modern sezaman dengan Yesus itu adalah Gunung Gerizim, nama zaman dulunya Bukit Moria. Menurut orang agama Samaria. Menurut orang-orang Islam, lain lagi. Bukit Moria itu ada di dekat Ka'bah, di Mekah. Jadi tempatnya berbeda lagi. Nah ini saya tidak berusaha untuk mengklaim yang mana paling benar, yang paling salah gitu ya. Tapi saya akan mengatakan ini mengindikasikan bahwa tempat itu penting bagi ketiga agama ini. Dan mereka cenderung mengklaim tempat yang penting bagi mereka sebagai Bukit Moria. Artinya apa? Artinya peristiwa akedah Yitzhak, pengikatan Yitzhak ya, Ishak itu diikat untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau apapun ya yang diperintahkan Tuhan sebetulnya. Nanti kita akan lihat itu tidak sebegitu gampang. Tempatnya itu penting bagi ketiga agama ini. Dan mereka itu menjadikannya tempat yang sakral. Ya. Tetapi saya akan mengatakan bahwa rupanya kalau kita kembali kepada narasi aslinya, rupanya tempat itu tidak sebegitu penting untuk ditetapkan di mana. Ya, tidak begitu penting. Argumen yang saya ajukan adalah ini. Karena tidak diulangi lagi tempatnya di mana. Dan tidak ada pengulangan yang berarti di dalam perintahnya. Korbankan itu di situ loh, di Bukit Moria, bukan di Bukit Moria itu. Dan Bukit Moria itu di mana, sebelah mananya Sungai Tigris atau apapun Efrat dan segala macam, tidak diceritakan. Jadi lokasi di mana cukup generik, cukup umum, tetapi nggak dijelasin lagi, nggak diulang-ulangi lagi. Saya kira itu indikator, tentu saudara nggak harus setuju ya, tapi saya kira itu indikator bahwa tempat tidak penting. Ya. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah bagian kedua di sini. Persembahkan Ishak di sana itu sebagai korban bakaran. Ya, korban bakaran. Nah, korban ini dalam bahasa Ibrani juga korban ya. Jadi saudara kalau dengan kata korban, beberapa orang kadang bedakan antara korban dengan kurban. Nah, itu maksudnya adalah korban. Saya sendiri pernah juga membedakan begitu ya. Korban itu kan kayak victim dalam bahasa Inggris ya. Kalau kurban itu seperti sacrifice atau sacrificial atau offering, yaitu kurban gitu ya. Tapi kelihatannya itu juga nggak terlalu tepat ya. Walaupun memang ada pembedaan itu antara sacrifice atau offering dengan victim. Ya tentu kita harus bedakan itu dalam bahasa Inggris. Tapi beberapa orang membedakan korban dengan kurban seolah-olah korban itu victim, kurban itu sacrifice. Nah ini keliru. Kenapa? Karena dua-duanya itu sacrifice. Ya, dua-duanya itu sacrifice. Cuman korban itu bahasa Ibrani, kurban itu bahasa Arab. Itu aja bedanya.
Cuma memang dalam bahasa Indonesia, korban itu lebih ke, kalau yang bahasa Inggris itu victim, ya korban itu ya kayak korban tabrak lari, itu korban gitu ya. Kalau kurban itu kayak kambing kurban, itu kurban, nah itu ya. Lebih ke sana. Which is true untuk yang versi bahasa Arabnya. Yaitu kambing itu ya memang kurban. Kalau tabrak lari itu korban, ya, korban tabrak lari. Tapi korban dalam bahasa Indonesia, kalau korban dalam bahasa Ibrani, istilahnya korban juga sih. Jadi bunyinya tuh sama, korban. Itu bukan victim. Korban dalam bahasa Ibrani itu adalah sacrifice. Ya, sacrifice juga. Dan bahasa Ibrani korban ini adalah sesuatu yang generik. Kalau kita mau bicara jenis-jenis dari korbannya, nah itu ada banyak jenis rupanya. Setidaknya itu ada 5 jenis setidaknya. Yang pertama, nah ini yang disebut dalam Ibrani dalam Kejadian pasal 22 ini ya, yaitu olah. Jadi korban itu jenis yang olah dalam bahasa Ibrani. Nah itu berarti korban yang dibakar habis. Korban dalam bentuk shelamim itu korban untuk kemudian dibagi-bagi dimakan. Ya, dimakan sama para imam, kadang-kadang dimakan sama keluarga mereka juga. Lalu korban dalam bentuk hatat itu berarti korban penghapusan dosa. Atau korban asyam itu berarti korban penghapusan salah dalam terjemahan TB 1974. Lalu miyaka itu berarti korban ucapan syukur, biasanya bukan hewan, ya biasanya sayuran. Nah yang 4 terakhir gak gitu penting, karena yang ada dalam Kejadian pasal 22 yang kita hari ini baca adalah olah. Nah olah itu dalam terjemahan Septuaginta saudara tahu lah ya, Alkitab Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Mereka dalam bahasa Yunani menyebutnya sebagai holocaustos. Dan saudara tahu holocaustos menjelma menjadi istilah apa dalam bahasa Inggris? Holocaust. Makanya orang Yahudi itu benci banget dengan istilah Holocaust. Karena dia bilang, Holocaust macam apa? Ini kan kejahatannya Hitler yang ateis itu ya, yang membenci kami. Jadi ini memang bukan korban. Kalau holocaustos, mereka sering dengar itu, ya, karena mereka kan nggak pandai bicara bahasa Ibrani ya. Seringkali, khususnya pada zaman Yesus itu kan bicaranya bahasa Yunani ya, jadi Septuagint ya. Itu mereka sering dengar holocaustos. Nah holocaustos itu korban bakaran, itu olah, itu yang dikatakan Tuhan kepada Abraham untuk menjadikan Ishak itu olah. Nah itu. Ya, holocaustos. Nah masa Hitler dianggap sebagai memberikan korban kepada Tuhan, kan aneh sekali ya. Jadi terus kita dibilang sebagai holocaust gitu. Ya ini menghina banget, maka mereka sebut sebagai Shoah ya. Jadi holocaust itu kan ya orang-orang berbahasa Inggris saja bilangnya holocaust ya. Tapi kalau mereka sendiri bilangnya itu Shoah. Shoah itu artinya kecelakaan, malapetaka. Ya, peristiwa yang mengerikan itu aja. Tapi in any case, kita sekarang mengerti apa yang dituntut oleh Tuhan dari Abraham, yaitu mempersembahkan Ishak sebagai holocaustos, sebagai olah, sebagai korban yang dibakar habis, bahkan gak dimakan loh. Jadi bukan sejenis hewan yang dikorbankan lalu kemudian nanti dagingnya itu gak dibakar habis, tapi bisa dinikmati gitu. Tidak, ini dibakar habis. Jadi saya kira ini sesuatu yang penting untuk kita cermati. Poin yang kedua ya, bukti yang kedua kenapa ini penting, karena ada repetisi 6 kali. Tadi saya katakan mengenai lokasi tidak disebutkan berkali-kali, tapi ini di sini disebutkan 6 kali ya. Dalam ayat kedua, pasal 22 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 13. Itu semua disebutkan dengan istilah yang konsisten, kata dasarnya olah ya, yaitu holocaustos. Jadi Abraham itu harus melakukan sesuatu kepada Ishak dan itu very clear. Bukan minka, bukan asyam, bukan hatat, bukan shelamim, tapi olah itu yang harus dilakukan kepada Ishak ya, korban. Dia offer Ishak kepada Allah dalam bentuk holocaustos. Wah. Dan ini sulit dijelaskan ya. Kalau kita meninjau buku yang kita jadikan acuan ya, tapi semua pembahasan yang tadi itu saya tambahkan sih. Tapi kalau kita meninjau buku yang kita jadikan acuan, yang ditulis sama Eugene Peterson itu ya, ini bagian bab 2 hari ini, maka kita akan mengetahui ya bahwa ini adalah sesuatu yang
yang sulit kita telan. Penulis Alkitab itu mengatakannya dengan terlalu terang-terangan, terlalu menyolok untuk kita haluskan. Sangat sulit untuk kita menghaluskan apa yang dituntut Tuhan ini. Ya, Tuhan itu jelas-jelas menuntut Ishak itu dijadikan holocaustos, dihabiskan. Nah ini kita sulit merohanikan, menghaluskan supaya tidak menyinggung sensibilitas orang modern ya, itu sulit sekali. Jadi bagaimana kita harus menelan hal ini? Ya, apalagi tentu bukan hanya kita orang modern ya yang nggak suka yang gori-gori, apalagi yang gori-gori berlatar belakang agama itu kita benci banget. Tapi juga orang Ibrani sendiri. Orang Ibrani itu menyembah Allah yang membenci pengorbanan anak. Ya, apalagi pada zaman mereka itu ada yang namanya pengorbanan kepada Kemosh, kepada Molok. Yang dituntut itu anak laki-laki bukan perempuan biasanya. Dan anak sulung bukan anak kedua, ketiga dan seterusnya ya. Apalagi anak yang satu-satunya itu pengorbanan yang paling berarti ya bagi Molok. Jadi ini kayaknya persis banget yang Tuhan tuntut ini. Jadi ini Tuhan atau Molok ini? Ya, saya kira itu bahkan penulisnya pun mungkin cukup sadar apa yang dia tulis ini. Yang dia tulis ini suatu material yang ofensif banget ini. Makanya dia mungkin nggak pakai istilah Yahweh untuk menyebutkan Allah dalam ayat 1 itu. Dia pakai istilahnya Allah aja gitu, Elohim aja gitu. Karena ofensif banget. Ini Elohim bersikap seperti Molok menuntut pengorbanan manusia. Ya, istilahnya itu sangat jelas, sangat kontras, sangat belak-belakan ya, olah yang dia pakai. Jadi nggak bisa mengelak lagi. Kita nggak bisa menghaluskan, merohanikan. Ya. Jadi bagaimana kita memahami ini? Nah, pertama-tama kita perlu mencatat bahwa dalam melakukan korban, apapun bentuk korbannya ya, dan juga termasuk dalam olah itu, ada 2 step proses. Yaitu step proses yang pertama adalah membunuh atau menyembelih hewan. Jadi yang dipersembahkan itu tidak pernah kambing atau domba atau sapi atau merpati yang masih hidup. Ya, jadi tidak pernah itu orang mempersembahkan korban bakaran itu binatangnya masih hidup dibakar, itu nggak pernah. Jadi harus disembelih dulu. Dan ada ritualnya ya, darahnya harus gitu. Sampai habis dialirkan, tidak boleh masih ada dalam dagingnya, mesti dicurahkan, isi perutnya dipisahkan dan seterusnya. Itu ada prosesnya. Itu step pertama. Step kedua baru mendoakan, membacakan doa, menyalakan api, mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi 2 step ya. Nah, kenapa saya perlu untuk katakan mengenai 2 step? Karena step yang pertama boleh dilakukan siapa saja. Ya, jadi step yang pertama itu bukan imam pun bisa melakukan. Jadi asisten imam yang tukang sembeli-sembeli itu algojo sapinya, algojo domba, itu gak harus keturunan Harun. Bisa siapa aja. Tetapi yang mempersembahkan harus imam yang legitimate, ya, orang Lewi, harus itu. Sedangkan step pertama tidak harus. Nah, kenapa ini penting saya tekankan? Karena korban yang disebut sebagai offering ya, offer an offering toward God, itu bukan step 1. Yang boleh mempersembahkan kepada Tuhan itu hanya keturunan Harun, hanya orang Lewi, dan itu adalah bicara mana step 2, bukan step 1. Sedangkan kita merasa sensibilitas modern kita terganggu itu bukan mengenai mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, melainkan menyembelih Ishak. Betul tidak? Yang bikin kita offended, tersinggung, mikir-mikir Tuhan ini gimana sih kok nyuruh ayah membunuh anak. Itu step 1, bukan step 2. Sedangkan korban, arti yang paling inti adalah step 2. Step 1 itu adalah necessary ya, condition atau necessary action yang mempersiapkan step 2. Tentu tanpa step 1 dalam pengorbanan kambing dan domba tidak akan terjadi step 2 ya. Karena yang dipersembahkan itu harus sudah dalam kondisi sudah dicurahkan darahnya, sudah dipotong-potong, sudah mati lah. Ya, jadi gak ada step 1, gak ada step 2. Masalahnya, itu normalnya. Dalam
keadaan yang tidak normal bisa saja step 1 itu dilampaui. Ini masalahnya. Dan kelihatannya itulah yang terjadi di dalam cerita Kejadian pasal 22. Ya. Jadi saya mau make it clear, Tuhan tidak memerintahkan pembunuhan Ishak. Tuhan tidak pernah mengatakan bunuhlah Ishak Abraham. Yang ada dalam kisah ini adalah malaikat Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, ayat 11. Setelah Abraham menyahut, ya Tuhan, dia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jadi kalau kita bilang ya, Tuhan ini gimana sih? Bilang sendiri jangan membunuh. Kok dia kepingin Abraham membunuh? Bukan hanya membunuh anaknya sendiri. Kejem amat. Sebentar. Tokoh Tuhan di dalam cerita ini gak pernah bilang, bunuhlah anakmu Abraham. Yang ada, jangan bunuh anakmu Abraham. Ya enggak? Yang Tuhan perintahkan tuh apa? Abraham, sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, bunuhlah Ishak anakmu, yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia. Kan harusnya gitu. Apakah Tuhan bilang begitu? Jawabannya tidak. Tuhan hanya bilang persembahkan. Persembahkan dengan satu istilah dalam bahasa Ibrani yang tidak bisa kita mengelak lagi. Persembahkan sebagai korban bakaran yang dibakar sampai habis. Tapi bagaimana itu mungkin menjadi olah tanpa mati? Kan itu. Betul ya? Tapi kita mesti clear, yang diperintahkan Tuhan bukan mati, bukan matikan, tapi menjadikan olah. Ini loh. Ya, itu kita mesti pegang itu. Ya. Nah, kita tinggalkan dulu kontroversi itu. Jadi yang penting kita melihat ya bedanya itu. Lalu kita masuk kepada perbedaan antara korban dengan yang bukan korban dalam rangka memperkenan Tuhan. Nah ini kita sedikit diverge kepada pemikir yang sangat berpengaruh dari abad pertengahan yang menjelaskan banyak hukum-hukum halakah ya 613 hukum itu di dalam Torah kepada orang-orang Yahudi, dan namanya adalah Moses Maimonides. Tentu saudara tahu lah ya, Moses Maimonides ini bagi orang Yahudi itu sama dengan Thomas Aquinas bagi orang Katolik lah ya, sama dengan John Calvin bagi orang Reform gitu kira-kira ya, Martin Luther bagi orang Lutheran gitu. So ini orang penting banget ya, Moses Maimonides. Dia menuliskan sebuah buku pada abad ke-12 yaitu The Guide for the Perplexed ya. Jadi panduan untuk mereka yang bingung atau mereka yang bertanya-tanya. Dan di sana Moses Maimonides ketika menjelaskan mengenai akedah Yitzhak, dia mengatakan Tuhan itu sebenarnya lebih menyukai doa dan renungan filosofis, tapi masalahnya manusia, dalam hal ini umatnya, umat Israel, tidak bisa loncat satu lompatan besar dari tinggal dalam masyarakat yang menyembah berhala, yang bahasa cintanya dengan Tuhan, atau sebenarnya mungkin gak bisa disebut bahasa cinta ya, karena antara penyembah berhala sama berhalanya gak ada cinta sih sebetulnya. Tapi bahasa transaksi, ya bahasa transaksinya, currency-nya, itu adalah korban. Ya, currency antara berhala sama umatnya adalah korban. Maka Tuhan tidak mensyaratkan umatnya untuk loncat mengenai itu. Dia tahulah manusia itu manusia, penuh kelemahan. Kalau disuruh berubah secara radikal dalam semalam, sulit. Jadi dia masih mentolerir, mengizinkan urusan korban itu, kata Moses Maimonides. Padahal sebetulnya Tuhan itu lebih menyukai doa. Tuhan itu lebih menyukai perenungan filosofis. Mungkin karena Moses Maimonides filsuf ya. Jadi dia mengatakan Tuhan itu lebih menyukai doa dan perenungan filosofis. Atau mungkin kalau buat kita orang Kristen, membaca Alkitab, memahami teologi, mungkin begitu ya. Ketimbang korban. Tetapi karena umatnya tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala, maka ya terlalu radikal lah perubahannya. Maka mereka
maka Tuhan mengizinkan korban itu sebagai salah satu bentuk bakti kepada Tuhan. Ya. Nahmanides tidak setuju sama Maimonides. Nahmanides mengatakan pengorbanan hewan itu masih diperlukan. Ya, kenapa? Karena justru ini adalah cara supaya manusia yang pagan itu divert, seperti penyembah Chemos dan penyembah Molok, itu bisa divert dari persembahan manusia, ya, mempersembahkan manusia. Jadi mempersembahkannya itu binatang gitu, instead of manusia. Dan motif ini kan memang kuat ya dalam Kejadian 22 ya. Tadinya yang mau dikorbankan itu Ishak, sekarang diubah jadi kambing, domba gitu ya. Kan itu kan kuat dalam Kejadian 22. Jadi Nahmanides mengatakan bukan Tuhan tidak menghendaki korban, tapi Tuhan memakai korban hewan untuk membuat manusia yang suka mengorbankan manusia lain itu mengalihkan praktiknya dari mengorbankan manusia menjadi mengorbankan hewan. Ya, dia menyitir Kejadian 22, Nahmanides. Yitzhak Hatner, ini rabi yang lain lagi, mengatakan, tapi ini tidak perlu dipertentangkan karena devosi kepada Allah itu adalah sejenis pengorbanan juga. Jadi kita membakar habis, ya, kita melakukan holocaustos kepada natur hewani kita, dia bilang. Jadi manusia itu punya natur hewani, penuh dengan kelemahan, kerendahan, dan seterusnya. Nah, kita membakar itu semacam kita mematikan natur berdosa kita. Supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, kalau bahasa Kristennya mungkin begitu ya. Mematikan dosa kita, mortification of sin, ya, supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Ya. Ada sebuah kisah yang lain, ya, kita bisa lihat. Kisah ini diceritakan oleh Rabi Yohanan bin Zakkai. Yohanan bin Zakkai punya seorang murid namanya Rabi Yehoshua. Dan Rabi Yehoshua itu satu ketika berjalan-jalan meninjau reruntuhan bait suci yang baru saja dihancurkan sama Jenderal Titus. Ya, kita tahu itu peristiwa terjadi di abad pertama, ya, di tahun 70, ya, Jenderal Titus masuk ke Yerusalem, masuk ke bait suci, dia bakar habis, dia porak-porandakan. Nah, dua rabi ini, rabi yang besar pada zaman itu, ya, Rabi Yohanan bin Zakkai dan muridnya datang meninjau. Muridnya mengatakan, celakalah kita. Inilah tempat yang satu-satunya Tuhan berkenan untuk kita menyelenggarakan korban penebusan dosa. Tetapi sekarang udah gak bisa, karena sudah hancur. Jadi dosa kita siapa menebus? Celaka kita gak bisa, dosa kita gak ditebus lagi, matilah kita, bagaimana Tuhan berkenan sama kita. Ya, kata Rabi Yehoshua. Tapi Rabi Yohanan bin Zakkai mengatakan, jangan takut anakku, dia bilang. Ya, anakku jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan itu bisa menebus dosa kita bukan hanya lewat pengorbanan hewan, tapi lewat perbuatan kasih. Kalau kamu gak percaya, coba lihat Hosea pasal 6 ayat 6 katanya. Hosea pasal 6 ayat 6. Tuhan itu lebih berkenan kepada perbuatan kasih ketimbang kepada korban. Dan kalau kita lihat kritik agama dari Yesaya, ya, Yesaya ada kritik agama pasal 1. Jadi kritik agama gak cuma dari Nietzsche, dari Karl Marx, dari Sigmund Freud, tapi juga dari Yesaya. Dan juga jangan salah, dari Yesus. Ya, Yesus itu juga ada kritik agama, ya. Jadi bukan cuma Ludwig Feuerbach, ya, itu kritik agama, tapi juga Yesus, ya. Nah, kritik agama dari Hosea, ya, di sini adalah mengatakan, dan juga dari Yesaya, itu tradisi nabi-nabi, Tuhan itu tidak berkenan kepada korban yang palsu, korban yang munafik. Jadi korban dalam artian apa? Memberi banyak-banyak kepada Tuhan di satu sisi, karena perasaan bersalah seringkali, atau kepingin dilihat baik oleh orang lain barangkali, atau kepingin tidak terlihat jelek mungkin, ya. Tetapi di sisi yang lain, merampas hak orang yang tidak bisa melawan. Ya, merampas hak janda-janda, menahan upah dari buruh tidak naik-naik, punya berhala keuntungan yang tidak bisa dipuaskan, dan seterusnya.
Ya, nah itu memuakkan bagi Tuhan. Korbanmu itu memuakkan bagi Tuhan. Bukan bikin Tuhan senang, bikin Tuhan muak. Kayak apa ya? Mungkin kayak gini kali ya. Kalau seorang suami sudah ketahuan selingkuh berkali-kali, setiap kali selingkuh belikan istrinya berlian. Lain kali belikan istrinya itu Tesla ya. Bukan Nikola Tesla tapi mobil Tesla gitu. Lain kali belikan apa gitu. Segala barang-barang mewah gitu. Kira-kira ya, itu perbuatan baiknya itu kayak gimana rasanya buat istrinya yang mengasihi dia. Kalau istrinya lebih mengasihi hartanya sih kayaknya sih menyenangkan ya. Oke lah, carilah banyak-banyak ya, gue akan lebih happy gitu ya. Tapi kalau istrinya assume mengasihi suaminya, makin banyak dia kasih, makin muak lah istrinya itu. Kan kira-kira begitu ya. Nah Tuhan juga sama, makin banyak kamu kasih, makin muak lah dia itu. Ya, karena dia lebih berkenan kepada ketaatan mendengarkan firman-Nya ketimbang korbanmu yang banyak-banyak. Kalau tidak disertai dengan ketulusan. Ya. Oke. Jadi sampai di sini. Kira-kira ini kan orang-orang para rabi Yahudi, Pak. Ini kan orang Kristen. Gimana nih? Kita bagaimana menjelaskan Kejadian pasal 22 ini sebagai orang Kristen? Oke, pelan-pelan ya. Karena Kejadian 22 ini to begin with ditulis dalam bahasa Ibrani bagi umat Tuhan dalam perjanjian lama. Ya itu dulu ya. Baru kemudian kita melihat Tuhan ini kan punya umat juga dia pelihara ya. Bahkan sampai masa perjanjian baru. Jadi saya kira tidak bijak lah untuk mengabaikan perjanjian lama berbunyi bagi umat Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi kita mulai dari situ, baru kemudian kita masuk ke perjanjian baru. Ya. Oke, poin berikutnya. Jadi kita kembali kepada pertanyaan pertama. Jadi sebetulnya apa maunya Tuhan dengan menguji Abraham? Ya, apa maunya Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kita bisa lihat ini dari ayat 12, yaitu setelah Abraham lulus ujian, Tuhan mengatakan, telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Ya, telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Ya. Jadi tujuan Tuhan apakah cuma sekedar memuaskan rasa ingin tahu? Jadi tujuan epistemik, dari nggak tahu jadi tahu. Wah ini juga pasti saya kira kurang tepat ya, kalau kita artikan murni epistemik ya nggak tepat ya. Karena walaupun nggak dibilang di sini, tapi kan kita tahu Tuhan ya tahu segalanya ya. Tuhan tuh tahu hati manusia. Dia bisa melihat kepada motif-motif Abraham sebelumnya. Ya tentu ini tergantung dari teologi kita lah ya. Tapi saya nggak berdebat teologi lah di sini ya. Apakah Tuhan tahu masa depan? Apakah Tuhan bisa mengetahui Abraham akan bertindak apa? Ya biasanya kita langsung employ Hellenistic view of God ya. Yaitu Tuhan yang pasti itu mengetahui masa depan dan Abraham akan melakukan apa. Jadi kita pasti akan rules out hal itu. Tapi oke lah, saya nggak berdebat mengenai hal itu. Jadi saya hanya akan mengatakan saja, masakah tujuannya adalah memuaskan rasa ingin tahu Tuhan? Ya, saya kira ini kurang tepat juga ya. Ya, ini mirip seperti kalau kita memikirkan ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Karena dia nggak tahu gitu ya. Jadi dia tanya Adam, berharap dia tahu gitu. Kayaknya itu keliru lah. Jadi apa tujuan dari Tuhan menguji Abraham? Kalau bukan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ya. Nah ini saya kira kita bisa lihat dari pola ayat 1, ayat 11 dan ayat 7 ya. Nah kalau kita lihat Abraham itu berespon kepada perintah yang dia dengar di ayat 1, responnya adalah ya Tuhan. Dan perintah di ayat 2 yang merupakan kebalikannya, ya hampir kebalikannya lah, nggak tepat kebalikannya ya. Dia juga berespon sama, ya Tuhan. Tapi jangan salah, Abraham itu berespon kepada panggilan namanya, nggak cuman kepada Tuhan, tapi juga kepada figur yang lain. Saudara tahu figur apa? Kepada anaknya. Ya, karena Abraham itu juga dipanggil, tapi nggak dengan nama, dipanggil dengan gelar. Ayahku, kata anaknya di ayat yang ke-7. Ayahku.
Lalu persis polanya di situ. Sahut Abraham, "Ya anakku." Menarik ya. Abraham, "Ya Tuhan." Abraham, Abraham, "Ya Tuhan." Ayahku, "Ya anakku." Di tengah. Oke. Dan ini bicara apa? Ini bicara ketika Tuhan menyapa Abraham. Abraham selalu berkata, "Ya." Ketika anaknya yang menjadi objek anihilasi, jika dia melakukan perintah Tuhan, kepada anaknya yang bertanya, Abraham juga menjawab yang sama, "Ya." Dan kenapa ini menarik? Sebab berarti ada sejenis paralel diletakkan di dalam plane yang sama antara respon Abraham kepada Tuhan yang memerintahkan supaya anaknya tidak ada sama Abraham lagi, tapi dipersembahkan sampai habis, dengan respon Abraham kepada anaknya. Jadi Tuhan bertanya atau meminta sesuatu kepada Abraham, anaknya bertanya atau meminta sesuatu kepada Abraham. Jawabannya sama, ya. Ya. Dan kita melihat apa dasar dari jawaban Abraham kepada anaknya. Dasar dari jawaban Abraham kepada anaknya itu sama dengan yang kita jumpai dalam ayat yang ke-14. Yaitu akhir daripada kisah ini, yang mana akhir kisah itu Abraham melakukan sesuatu yang seringkali menjadi penanda akhir episode dari tiap blok episode mengenai Abraham. Yaitu Abraham menamai tempat itu. Menamai tempat itu. Ya, ayat 14, Abraham menamai tempat itu, akhir episode. Lalu kemudian kita melihat alasan menamai tempat itu sama dengan alasan mengapa dia menjawab anaknya seperti itu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Di ayat 14 dikatakan begitu, di ayat 8 dikatakan itu. Apa bedanya? Bedanya adalah di ayat 8 itu jawaban Abraham kepada anaknya. Di ayat yang ke-14 itu adalah penulis ingin memakai suara Abraham secara langsung untuk menjelaskan mengapa tempat itu disebut begitu. Ya. Tuhan menyediakan sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi itu satu ungkapan yang dipakai oleh pemirsa dari narasi ini pada zaman yang tentu sudah jauh lewat setelah zamannya Abraham dengan situasi zaman yang berbeda. Dan di situ ternyata kata yang dipakai klop dengan jawaban Abraham kepada anaknya. Ya. Karena anaknya menyanggah jawaban Abraham itu. Ya. Menyanggah sikap Abraham. Karena Abraham itu membawa kayu, membawa api, membawa pisau, tidak membawa domba. Anaknya menggugat itu. Dan Ishak bertanya, ya, di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, kamu dombanya. Kamu yang akan dibakar, kamu yang akan disembelih. Begitu enggak? Enggak, jawab Abraham ini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Jawaban Abraham ini dibenarkan tidak oleh narasi ini. Tuhan itu memerintahkan apa kepada Abraham? Kalau Tuhan memerintahkan bunuhlah Ishak, maka jawaban Abraham ini tidak akan dirayakan. Baik oleh narasi perjanjian lama ini maupun oleh penulis surat Ibrani dalam perjanjian baru. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Penulis kisah ini menulis dalam ayat ke-14, Tuhan menyediakan. Bahkan dia menempelkan itu sebagai satu justification atau penjelasan mengapa kita punya ungkapan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Karena apa? Karena
sudah pasti pembaca, penulis, Tuhan sendiri bahkan dan umat Tuhan mengatakan amin. Bahwa Abraham itu boleh menjawab begitu. Menjawab di ayat 8 itu boleh banget itu. Ya, apa jawaban Abraham? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Saudara melihat gak sih bahwa ini aneh untuk dibenarkan? Ini kan aneh untuk dibenarkan ya. Lah Tuhan kan nyuruhnya korbankan Ishak toh. Lah kok Tuhan dikatakan oleh Abraham akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran. Bukannya itu aneh? Ini bicara apa sih sebetulnya? Kalau menurut perspektif penulis surat Ibrani, ini bicara bahwa ini adalah indikator bahwa Abraham itu beriman. Abraham itu percaya kepada Tuhan. Aneh banget. Kalau Abraham percaya kepada Tuhan, dia tidak mengatakan hal-hal ini. Dia akan mengatakan, ya terima kenyataan lah nak. Tuhan itu suka nyuruh yang aneh-aneh. Kamu jangan berharap hanya yang manis-manis dari Tuhan. Jadi Abraham kira-kira bersikap seperti iblis bersikap di hadapan Tuhan waktu nggosipin Ayub. Tuhan sama iblis pernah ngegibah Ayub ya, masih ingat ya? Dan gibahnya itu apa? Iblis bilang, waktu Tuhan nyombongin soal Ayub ya, bukan nyombongin lah, membanggakan soal Ayub ya. Lihatlah Ayub itu. Dia orang yang saleh, gak ada yang seperti dia di bumi dan seterusnya ya. Terus iblis melawan Tuhan ya, iblis coba menggoyahkan itu. Iblis bilang apa? Ya iyalah, kamu meletakkan pelindung ya, pagar di segala sisi dalam hidupnya. Kamu kasih dia yang baik-baik, ya iyalah. Pastilah dia itu jadi saleh, pastilah dia jadi berbakti kepadamu. Coba kamu cabut pagernya, kan gitu. Terus Tuhan bilang apa? Ya udah, kuserahkan dia kepadamu, cuma jangan dibunuh ya, kan kira-kira begitu kan. Lalu iblis melakukannya. Lalu at the end of the story, siapa yang ketawa paling akhir? Bukan iblis kan? Tuhan yang ketawa paling akhir. Nah, kira-kira hal yang sama yang terjadi di sini. Yang terjadi di sini adalah apa? Tuhan itu ingin memperlihatkan bahwa, tapi kebalikannya ya, Tuhan itu ingin memperlihatkan bahwa Abraham itu percaya betul bahwa Tuhan itu tidak menyuruh apa yang dia sendiri tidak sukai. Tidak menyuruh apa yang dia sendiri larang kita melakukan. Tuhan tidak menyuruh Abraham untuk membunuh Ishak. Walaupun itu konsekuensi logis satu-satunya ya. Bagaimana mungkin mempersembahkan korban bakaran tanpa Ishak dibunuh? Maka Abraham kemudian mengatakan, ya Tuhan akan menyediakan. Kita tidak tahu caranya. Konsekuensi logis yang satu-satunya kita lihat adalah membunuh Ishak. Dan Abraham bersiap untuk itu. Satu-satunya jalan untuk dia bisa mempersembahkan korban bakaran. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Dia percaya sampai detik terakhir dia mengayunkan pisaunya pun dia percaya itu. Jadi Abraham itu percaya bahwa dia akan mempersembahkan korban bakaran, holocaustos kepada Tuhan tanpa membunuh Ishak sampai dia siap membunuh Ishak. Dan disitulah kenapa Tuhan ketawa paling akhir, karena Tuhan kemudian mengatakan, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Dia tidak mengatakan, Abraham, Abraham, jangan persembahkan anak itu. Dia nggak bilang itu loh. Tapi dia bilang, jangan bunuh anak itu. Dan detik berikutnya Abraham melihat apa yang disediakan Tuhan. Yang tadinya dia tidak lihat. Yaitu seekor domba yang tersangkut tanduknya di dalam belukar. Lalu Abraham mempersembahkan domba itu. Dengan pisau, dengan kayu, dengan api yang dia siapkan dari rumah. Yang dia siapkan untuk Ishak dengan mengetahui bahwa Tuhan
tidak berkenan dengan cara itu, tapi itu cara satu-satunya yang dia tahu. Oke? So, ini adalah antitesis daripada teologinya setan di dalam cerita Ayub Abraham. Ya. Oke. Disinilah saya kira kita bisa mengaminkan, nah ini sambungannya, apa yang dikatakan oleh Moses Maimonides dan juga apa yang dikatakan oleh Yohanan bin Zakkai, yaitu bahwa Tuhan itu lebih berkenan kepada mendengarkan firman ketimbang kepada korban-korban yang kita berikan. Bukan karena dia tidak memerintahkan korban, tetapi karena korban-korban itu pun subject to kita lakukan dalam rangka mendengarkan firman. Ya. Dan akhirnya apa yang dirayakan ya di dalam Rosh Hashanah, jadi waktu merayakan Akedat Yitzhak ini, mereka selalu membaca bagian Kejadian 22, dan khususnya itu adalah pada bagian ini yang saya akan bacakan. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bukan karena engkau tega membunuh Ishak. Bukan karena engkau tega mengorbankan yang engkau cintai. Karena engkau suka dengan darah. Bukan. Tapi karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mendengarkan firman-Ku itu tidak sama dengan just mengatakan tidak kepada diri sendiri, atau mencari yang menyakitkan bagi diri sendiri, atau mencari yang merugikan bagi diri sendiri, atau menantang bahaya atau yang mengerikan bagi diri sendiri. Tidak sama. Mendengarkan firman-Ku. Tapi in spite of itu, ya tentu saja ya. Jadi in spite of memerlukan pengorbanan, memerlukan menantang bahaya, menentukan apa, jika itu diperlukan. Tetapi yang paling inti bukan itu, yang paling inti bukan korban, tapi mendengarkan firman Tuhan. Oke, akhir cerita ya. Jadi respon Kristen, penafsiran dari penulis surat Ibrani adalah ini. Karena Abraham berpikir, jadi ini melebihi ceritanya ya. Jadi ini ceritanya nggak ada nih. Ini pembacaan teologis dari penulis surat Ibrani ya. Dikatakan di ayat 19, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia atau Abraham itu seolah-olah telah menerimanya kembali. Seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi ini motif juga penjelasan dari penulis surat Ibrani dalam pasal 11 bicara mengenai iman ya. Jadi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita belum terima, segala sesuatu yang kita belum lihat, ya dasar dari apa yang belum terjadi, tapi yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi dasarnya adalah percaya. Nah itu, ya jadi Abraham itu percaya kepada Tuhan, tapi apa yang dia percaya ditambahin sama penulis surat Ibrani. Karena penulis surat Ibrani kan sudah melihat seperti apa itu bayang-bayang perjanjian lama kalau udah digenapi. Yaitu ternyata ada kebangkitan dari antara orang mati juga pada zaman ini. Ya, kebangkitan dari antara orang mati yang belum merupakan akhir dari segalanya. Ya, jadi penulis surat Ibrani kan sudah sadar bahwa ternyata akhir zaman datang dalam 2 tahap gitu ya. Akhir zaman datang bukan dalam 1 tahap. Seketika langsung Tuhan membangkitkan orang mati, langsung dihakimi, langsung apa? Enggak. Ternyata Tuhan membangkitkan 1 orang mati, yaitu Yesus. Lalu sejarah masih terus berlangsung. Sampai 1 hari kelak, Yesus datang kembali. Kan begitu ya? Jadi rupanya akhir zaman itu datang 2 tahap. Nah ini, berdasarkan ini. Kemudian kita mengatakan, penulis surat Ibrani itu tahu lebih banyak dari penulis Kejadian 22. Makanya dia menafsirkan Kejadian pasal 22 sebagai Abraham itu mengetahui bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan Ishak. Itu sebabnya dia mau memberikan Ishak. Dalam hal itu dia meletakkan
Abraham sebagai bayang-bayang daripada Allah Bapa yang memberikan anaknya bahkan sampai mati karena dia tahu bahwa maut bukan kata akhir, bahwa ada kebangkitan. Ya. Jadi Abraham itu akan menerima Ishak kalaupun dia harus membunuh Ishak. Ya, sebagai cara satu-satunya yang paling logis yang dia tahu. Walaupun tentu itu bukan bagian daripada offering itu sendiri ya, itu bukan bagian daripada mempersembahkan Ishak. Itu hanyalah salah satu cara yang paling umum yang satu-satunya yang kepikir bagi Abraham, itu aja. Tetapi yang paling utama itu adalah memberikan sesuatu kepada Tuhan supaya umat bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan memakai satu cara replacement ya. Nah, replacement ini ternyata yang kemudian diulangi lagi oleh Allah Bapa sendiri melalui kematian dan juga kebangkitan Yesus. Ya, replacement itu. Yaitu dia menggantikan kita dengan Yesus ya, seperti anak domba Allah. Pak Yadi, saya dari tadi mikirin gitu. Penerapan kisah ini tuh ke arah mana? Apakah ke arah pahlawan iman? Seseorang yang tetap beriman walaupun melawan sesuatu yang di luar akal gitu, atau yang nggak biasa, atau ke arah problem of evil. Jadi menghadapi sebuah kayak evil, tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Ke arah mana kira-kira penerapan di dalam dunia kontemporer hari ini? Saya biasanya menyerahkan penerapan itu kepada masing-masing kita ya. Tapi kalau buat saya sendiri ya, saya share penerapan buat saya ya. Penerapan buat saya mungkin lebih ke arah ini kali ya. Pertama, Allah itu bisa terasa asing. Dan Allah yang terasa asing tidak apa-apa untuk kemudian kita mengekspresikan perasaan tidak kenal akan Allah itu. Tidak apa-apa itu. Jadi kita menganggap Deus incognito itu, Allah yang asing itu, sebagai Allah yang asing. Ya memang ada gambaran-gambaran Allah sebagai orang asing juga kok dalam Alkitab ya. Jadi Allah yang tidak dikenali, itu tidak apa-apa. Kita tidak perlu merasa sok kenal sama Tuhan ya, sok kenal, sok akrab itu nggak perlu itu. Memang kadang-kadang Allah itu sulit dikenali. Seperti dalam cerita Kejadian 22 ini, dia melakukan hal-hal yang tidak familiar, yang disturbing. Jadi kita membuka ruang untuk surprises, bahkan kepada Allah sendiri. Dan saya kira bukannya itu juga kita bisa terapkan ya kepada relasi antar manusia ya. Kalau manusia itu kita merasa sudah sangat akrab, sudah sangat kenal gitu, dengan cepat kita akan menjadi bosan. Karena dia berhenti menjadi person dan mulai menjadi instrumen aja atau menjadi objek atau apapun ya. Gitu. Jadi itu mungkin yang pertama ya. Lalu yang kedua, Allah itu pro kepada kehidupan ya kira begitu. Allah itu tidak kejam. Allah tidak kejam. Allah itu tidak pernah memakai kematian menjadi a way forward gitu. Gak pernah itu. Dia bukan karnivor. Ya, dia bukan karnivor. Dan kalau kita benturkan dengan konteks paganisme di sekeliling cerita-cerita ini ya, saya kira lebih kontras lagi karena behavior dari dewa-dewa pagan itu ya, mereka mengorbankan umatnya, mereka menghisap umatnya, mereka mengambil untung dari umatnya. Dan itu sedihnya memang terejawantahkan dalam sekte-sekte atau kultus-kultus yang marak beredar di berbagai agama, khususnya di dalam agama Kristen atau termasuk dalam agama Kristen ya. Pemimpin kultus itu seringkali menghisap, memakan, menelan anak-anaknya, para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepada dia. Bayangkan ya, pengikut kultus itu, kita pernah dengar dokumenter
In the Name of God itu. Pernah dengar ya pasti ya? In the Name of God itu, dokumenter dari Netflix. Itu cita-cita sedih mengenai orang-orang tulus yang dimanipulasi oleh orang yang seharusnya itu bisa dipercaya. Tapi ternyata sama sekali tidak bisa dipercaya. Jadi mereka menaruh percayanya pada orang yang salah gitu. Pemimpin agama mereka. Ya. Nah, Abraham ini menaruh percayanya, untungnya, puji Tuhan ya, kepada Allah yang dapat dipercaya. Bagaimana jika Allah tak dapat dipercaya? Bagaimana jika Allah mengambil untung dari Abraham? Habislah Abraham. Ternyata tidak. Seperti itu. Jadi ini justru antitesis dari yang seringkali dipakai oleh pemimpin kultus yang ingin mengambil yang justru paling kita cintai dengan cara-cara yang bukan pro kepada kehidupan, pro life ya, tapi kepada kematian. Cara-cara yang necrophil dan bukan biofil kalau pakai istilahnya Eric Fromm. Mencintai kematian, necrophilia, bukan biofilia. Allah itu biofilia. Jadi seperti ada ketegangan gitu ya. Di satu sisi Allah yang pro kehidupan, tapi di sisi lain Allah yang asing yang seakan-akan dia meminta kematian gitu. Yes. Jadi selalu harus ada dua ini gitu ya. Waktu kita berjalan bersama Tuhan. Kalau selalu saya tidak melihat kaitannya dengan kejadian 22. Karena kan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya juga gak ada motif yang seintens ini. Pertemuan Allah dengan Abraham yang sebelum-sebelumnya maksud saya. Ya. Jadi kalau selalu saya kira mungkin agak terlalu sistematik kalau selalu. Ya. Mungkin gak selalu lah. Tapi dalam bagian ini mungkin iya. Ya. Gitu. Udah tua ya Pak ya? Ya. 100 tahun ya? Yes, sudah waktu Ishak lahir 99 atau 100 itu. Ya, sudah tua dia. Udah. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang ya mungkin udah tua renta kali ya. Tapi mungkin orang zaman dulu kuat-kuat kali. Tapi pada sisi yang lain kan Ishak anak muda ya. Waktu itu. Yes. Kenapa kok dia waktu diikat itu yes. Gak melawan gitu ya. Kok patuh amat gitu. Betul. Beberapa penafsir mengatakan ini bukan hanya urusan iman Abraham, tapi juga iman dari Ishak. Dan Ishak di sana bukan anak kecil jelas. Karena Ishak itu bertanya pertanyaan yang penting di situ kan. Anak kecil yang benar-benar kayak anak kecil polos, mungkin dia nggak akan tanya pertanyaan itu gitu. Di mana dombanya? Apinya udah ada, kayunya udah ada gitu ya. Jadi ini pertanyaan teologis juga. Iya benar. Jadi itu ada bagian daripada Ishak. Tapi memang Ishak senyap ya. Cuman ada ngomong itu aja. Jadi gak diceritakan mengenai Ishak lalu mengatakan ayah aku rela. Gak ada begitu. Memang gak diceritakan ya. Memang gak diceritakan ya. Terlalu spekulatif kalau. Ya spekulatif. Kalau mempertanyakan ini. Tapi mungkin para teolog-teolog besar itu menginterpretasikannya gimana ya? Melihatnya bagaimana? Iya, jadi gini, kalau Ishak itu sudah dewasa, ya kita paling hanya bisa mengatakan sudah pasti Abraham tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Ishak. Kalau Ishak mau kabur dia bisa. Kita hanya bisa mengatakan itu. Tapi kita tidak diceritakan prosesnya bagaimana waktu Ishak dibaringkan apa. Ya hanya secara negatif ya. Ishak tidak berusaha melarikan diri, tidak berguling-guling. Kan udah diikat bisa aja dia berguling-guling, mengacaukan segalanya bisa kan. Tapi tidak dia lakukan. Yang paling itu aja. Ya. Dan Ishak itu suaranya berhenti loh. Hanya sampai kepada pertanyaan saja. Ayahku, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Selesai. Sebelumnya Ishak tidak ngomong, setelahnya Ishak tidak ngomong. Jadi ya kita nggak bisa deduce apa-apa terlalu banyak dari kesenyapan ya. Dan ada kata hubung ya. Ada kata hubung dalam ayat yang pertama. Setelah semua peristiwa itu. Setelah semua peristiwa itu. Nah ini kan menarik. Setelah semua peristiwa itu tuh menandai apa sih?
Peristiwa apa sih peristiwa itu? Ya, yang paling langsung ya adalah perjanjian Abraham dengan Abimelek. Tapi apakah cuma itu? Kan tidak ya, karena semua peristiwa kan. Kalau semua peristiwanya banyak ya. Jadi perjanjian Abraham dengan Abimelek, Abraham mengusir Hagar, Sarah melahirkan Ishak, Abimelek ditipu sama Abraham, Sodom dan Gomora dimusnahkan, ya, apalagi Sarah menertawai Tuhan, kan gitu kan? Abraham meragukan Tuhan, tawar-menawar soal Ismail, lalu kemudian Abraham disuruh menyunatkan dirinya dan Ismail dan seisi rumahnya yang laki-laki. Hagar diberikan kepada Abraham. Wah, seluruh peristiwa itulah. Ya, termasuk Abraham lari ke Mesir, lalu kembali dan seterusnya. Ya, berperang dengan Raja Sodom dan seterusnya. Ya, jadi setelah semua peristiwa itu, jadi artinya ini adegan penutup lah, kira-kira begitu ya. Setelah semua peristiwa itu terjadi yang paling penting ini, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, saya kira kalau tadi kita jawab, jadi apa sih maunya Tuhan ya? Kok menguji Abraham dengan cara yang kejam? Ya, jawabannya tidak seperti permukaannya. Kalau permukaannya kita melihat seolah-olah Tuhan tuh memang tidak bisa lihat orang seneng gitu ya. Tuhan tuh nggak bisa lihat orang itu tenang. Tuhan itu selalu bikin orang nggak seneng. Wah, itu teologi yang keliru banget lah. Kalau Tuhan mau kita nggak seneng, Tuhan nggak suka lihat kita seneng, ya Dia bisa menciptakan kita sebagai makhluk yang eksis aja udah menderita ya. Bisa dong. Benar gak sih? Napas aja sakit itu ya bisa ya. Lalu apalah gitu, Dia bikin segala penderitaan yang internal dalam hidup manusia. Segala kehampaan yang internal, inherent dalam diri manusia kan bisa Tuhan. Dia bisa segalanya ya. Kenyataannya kan enggak loh. Ya, kenyataannya kan tidak. Jadi kalau Tuhan nggak bisa lihat kita senang, nggak bisa lihat kita itu hidupnya tenang, nggak bisa lihat kita hidupnya itu merasa aman, saya kira kita punya teologi yang buruk. Tuhan itu bukan sumber bencana, ya, atau sumber ancaman. Walaupun kita sering merasa gitu ya. Benar nggak sih? Kamu sering nggak merasa gitu? Wah, ini udah tenang-tenang nih, bentar lagi Tuhan kasih cobaan nih, ya, gitu kan. Tapi cobaan yang diberikan iblis dengan ujian diberikan Tuhan itu beda. Karena iblis menghendaki menunjukkan kita itu kurang. Menunjukkan bahwa kita itu ya memang tidak berkenan sama Tuhan lah gitu ya. Ayub itu dicobai iblis. Tapi Abraham itu diuji oleh Tuhan. Pengujian Tuhan itu seperti pengujian ISO ya, atau akreditasi universitas ya, atau apapun ya, atau ujian nasional apapun. Itu ingin menunjukkan kualitas, bukan untuk menunjukkan defect. Bukan kayak polisi mau nangkep penjahat gitu ya, jadi nyari-nyari kesalahan gitu, bukan. Bukan kriminalisasi itu, bukan. Tapi ini adalah untuk menunjukkan superioritas, kayak pengujian jam Rolex gitu ya, apa itu? COSCC atau apalah itu ya, yang di Jenewa itu kan, badan untuk menguji jam mekanik itu, ya kan? Jadi dia uji itu, digetarkan gimana, dikasih air, kasih apalah suhu tinggi, rendah apa. Lalu kemudian jamnya masih cocok gitu ya. Nah itu yang dari Tuhan untuk menunjukkan keindahan, kebaikan, kualitas itu. Sedangkan kalau pencobaan dari iblis itu lebih ke arah untuk menjatuhkan ya. Dia ingin menunjukkan bahwa yang diuji itu memang kurang, memang keliru, memang jelek gitu. Ya. Jadi ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang Tuhan kehendaki dari Abraham bukan kematian Ishak, yang Tuhan kehendaki dari Abraham adalah Abraham. Yang diulangi apa? Nah ini yang penting ya. Yang diulangi adalah ini. Abraham memberikan yang satu-satunya yang dia kasihi sebagai bentuk takut akan Allah. Takut akan Allah ini juga bukan kayak ketakutan ya, diteror sama Tuhan itu, bukan ya. Tuhan bukan teroris antariksa itu, bukan ya. Tapi menghormati Tuhan. Takut akan Allah itu lebih ke arah situ, ya, menghormati Tuhan. Sedemikian sehingga dia menyerahkan anaknya untuk kemudian dia
membaktikan hidupnya pada Tuhan. Ya, itu lebih ke arah itu. Dan ketika orang melakukan itu, dia tidak kehilangan apa-apa. Ini nanti ya tentu ekspresinya dalam pengajaran Yesus ya. Yesus kan mengatakan mereka yang kehilangan berapa 10 akan mendapatkan kehilangan apanya itu orang tuanya, tanahnya, rumahnya, apa ya saudara-saudaranya akan mendapatkan 10 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat ya, dan seterusnya itu ya dalam perjanjian baru. Bukan dalam pengertian wah kalau lu kehilangan apa gitu ya, kehilangan jam tangan dicopet ya, waktu lagi ikut KKR gitu ya. Nanti Tuhan ganti 10 kali lipat gitu. Bukan kayak gitu ya. Tapi dalam arti adalah Tuhan itu bukan menghendaki kita kehilangan, tetapi Dia menghendaki agar apa yang kita miliki itu menjadi sesuatu cara untuk Dia memenuhkan hidup kita, ya, suatu cara sehingga kita itu bisa menggenapi ujung akhir dari hidup kita. Untuk apa kita ada, ya, telos dari eksistensi kita. Nah, lebih ke arah itu ya. Dan tentu cara-cara itu tidak melibatkan seperti di sini pengorbanan manusia ya. Jadi bukan dengan mengorbankan manusia. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kami boleh berinteraksi sebentar dalam PA kami. Kiranya apa yang Engkau sudah nyatakan kepada umat-Mu beribu-ribu tahun boleh kami simpan dalam hati kami, walaupun kami seringkali mungkin belum paham dalam beberapa hal. Tapi biarlah itu boleh kami simpan dalam hati kami, supaya pada waktunya nanti kami bisa mengerti. Supaya pada waktunya nanti kami boleh ditambah-tambahkan pengenalannya akan Tuhan, boleh ditambah-tambahkan pengharapannya, boleh ditambah-tambahkan imannya, percayanya kepada Tuhan melalui kisah-kisah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.